Bibi, saya kira tolong Bu, barangkali persalinan normal ini harus kita kembalikan Bu, karena biayanya ini kalau banyak seksu ya repot juga kita di sini, biayanya akan tinggi sekali. Jadi betul-betul bahwa kita memang harus mundur sebenarnya melakukan tindakan-tindakan pengobatan untuk membantu BPJS agar ini bisa sustain. Kalau enggak nanti yang terganggu adalah masyarakat yang tidak mampu. Slide. Nah, bagaimana pelayanan yang dilakukan, yang sebaiknya kita lakukan? Slide yuk. Kesian banget ini slide-nya kecil, dari besar kecil. Oke, baik, kita lihat. Ini kita lihat, sebenarnya promotif ini harus kita lakukan. Saya minta betul bahwa kita semua saling mengingatkan kepada masyarakat bahwa kita harus menjaga kesehatan diri kita sendiri. Mana kita sekarang mau melakukan olahraga? Pak Ansori, barangkali boleh Pak, anggota DPR Jumat pagi semua pada olahraga lagi Pak. Harus Pak, saya rasa itu perlu. Anak-anak kita tidak pernah mau makan sayur lagi, hanya 13% kalau nggak salah. Rendah sekali sayur dan buah. Dan kita sudah tahu dengan alkohol, miras, rokok, anak-anak kita 15 tahun ke bawah 36% yang merokok. Nah ini bagaimana dia akan sehat? Kita lihat, dan kami mengharapkan tentu di puskesmas ini layanan kesehatan primer sebagai penjaga gawang yang bisa menjaga masyarakat agar menjadi masyarakat yang sehat dan menemukan pada saat dini, deteksi dini, dan mengurangi untuk mengirim ke layanan kesehatan sekunder atau tersier. Ini yang tadi saya katakan, kalau kita bangun ini semua berarti kita menunggu kuratif semua. Artinya doa kita adalah mudah-mudahan tambah sakit yang banyak, dan akhirnya kita mengobati semua. Saya kira bukan begitu. Kalau kita sakit tentu kita akan merasakan betapa menderitanya kalau menderita suatu penyakit. Dan kami masih bantu dari Kementerian Kesehatan dengan UKM, karena kapitasi ini juga kami sedang benahi ya Pak Fahmi ya. Kemudian inasi bijis juga kami sedang, karena sudah 2 tahun bisa direvisi lagi. Dan ini ada bantuan operasional kesehatan tadi yang Ibu Teresia juga tadi ceritakan, bahwa Bappenas akan kita bersama-sama untuk Kesmas ini kita tingkatkan. Slide. Nah, jadi kita sebenarnya kemudian database. Ini kita juga bisa bekerja sama dengan dunia maya sekarang. Kenapa kita nggak bisa membuat suatu database di satu puskesmas yang saya kira bisa tentunya kita ikuti, dan kita bisa melakukan edukasi advokasi. Pak Ansori, saya sebenarnya ingin sekali dana desa ini juga masuk ke sini Pak. Bagaimana dana desa ini melakukan suatu pemberdayaan masyarakat, membantu untuk mendorong mereka agar nanti mereka mau tentunya atau mengerti tentang kesehatan. Data menunjukkan ya hanya 20% yang mereka mau sadar akan kesehatan. Slide. Saya kira kalau kekhususan kami sebenarnya cukup bangga. Rumah sakit nanti Pak Tonang mungkin lebih lagi mengatakan tentu kita bisa fokus kepada rumah sakit yang mempunyai kompetensi masing-masing ya, artinya rumah sakit jantung, rumah sakit kanker dan sebagainya. Slide. Dan kita tentu tadi yang saya sudah katakan, kita harus berbasis kepada kinerja dan tentu terhadap indikator kinerja individu dan indikator kinerja yang dan akreditasi dari rumah sakit. Ini juga membantu mutu kita akan menghadapi MEA. Saya kira kita sudah menghadapi MEA. Slide. Nah ini pengembangan rumah sakit rujukan, kami mempunyai planning bagaimana sistem rujukan ini dijalankan. Slide. Kemudian slide. Nah, kami membantu di daerah terpencil, daerah perbatasan kepulauan dengan membuat Nusantara Sehat, satu puskesmas yang terdiri dari tim menghimbau anak-anak muda kita ini agar mau loyalitas kepada bangsa untuk selama 2 tahun. Dan ternyata mereka sangat membantu. Slide. Mereka berada di daerah pinggiran. Slide. Ya, daerah-daerah ini kami tempatkan. Ini saya pernah nengok di Semelu, kemarin di Kupang, Tambua, di daerah Kerom. Mereka semua daerah perbatasan ini mereka ditempatkan. Kelihatannya cukup gembira mereka karena kita didik mereka dalam satu tim. Slide. Dan apa yang kita harus lakukan ke depan? Slide.
Kami tentu nawacita tadi. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.